Saya Pendeta Gomar Gultom. Saya lahir Januari 59 di Tarutung. Saya ditabis menjadi pendeta HKBP pada bulan Juli 1986. Saat ini saya bertugas dan melayani sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia sejak 2019 dan akan berakhir pada 2024 yang akan datang. Ya, dalam gerakan ekumene, ketua umum tidak memiliki visi dan misi. Justru ketua umum dipilih untuk menjalankan visi PGI. Jadi visi PGI dalam 2020 hingga 2024 nanti adalah menjadi gereja yang ekumenis dan transformatif. Jadi bagaimana mengembangkan gereja-gereja di Indonesia semakin ekumenis pada satu sisi, tapi juga transformatif dalam menghadirkan diri di tengah masyarakat. Dan untuk melaksanakan visi dan visi PGI ini, kami Majelis Pekerja Harian dan saya sebagai Ketua Umum dimandatkan untuk menjawab berbagai problematik yang kita hadapi sekarang ini yang merupakan bagian dari misi kita, yakni bagaimana gereja-gereja mau hadir dalam mengatasi krisis kebangsaan yang sedang kita hadapi sekarang. Itu yang pertama, krisis kebangsaan, di mana kita melihat masalah ideologi belum tuntas. Ada kelompok-kelompok orang yang hendak mengganti Pancasila, ada kelompok-kelompok yang ingin hidup eksklusif dan sektarian. Selain itu kita juga melihat masalah kemiskinan, ada masalah korupsi yang belum selesai sampai sekarang. Itu bagian-bagian dari krisis kebangsaan yang kita hadapi. Lalu misi yang kedua adalah bagaimana gereja-gereja menghadapi krisis ekologis sekarang ini, di mana dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim itu begitu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang. Para petani sulit menentukan kapan musim tanam, kapan musim panen, karena perubahan iklim yang begitu ekstrim. Para petani juga sulit menghadapi hama-hama baru, virus baru, karena mutasi gen yang terjadi. Semua ini, kerusakan alam ini terjadi karena ulah kita sebagai manusia. Dan yang menanggung akibatnya ya kita juga, banjir, longsor, perubahan iklim ini menyebabkan La Nina misalnya baru-baru ini kita alami di NTT dan NTB. Semua kehidupan kita porak-poranda. Banjir di Sulawesi Barat baru-baru ini semua akibat dari krisis ekologis. Dan sekali lagi kita yang menyebabkan, karena kita telah mengeksploitasi alam, karena kehidupan kita yang begitu konsumtif, sehingga melebihi maksud-maksud Tuhan ketika alam ini diciptakan. Misi yang ketiga adalah bagaimana gereja-gereja menghadapi krisis keesaan gereja. Maksud saya begini, gerakan ekumene makin marak, gereja makin bersatu, tapi pada saat sama terjadi juga konflik-konflik internal maupun konflik-konflik eksternal di lingkungan gereja-gereja kita. Gereja-gereja kita makin mudah terpecah satu sama lain. Berbagai bentuk konflik dan pertentangan, bahkan perpecahan terjadi. Dan misi yang keempat adalah bagaimana gereja-gereja menyikapi transformasi budaya digital sekarang. Kita tahu sekarang, terutama pasca pandemi, proses digitalisasi masyarakat telah membawa sebuah budaya baru, dan pastilah di balik ini ada nilai-nilai yang dikembangkannya, dan itu juga harus dihadapi oleh gereja. Sebab kalau tidak, nilai-nilai itu bisa bertabrakan dengan nilai-nilai gereja. Dan dalam kerangka inilah saya sebagai Ketua Umum bersama Majelis Pekerja Harian harus mampu membawa gereja-gereja di Indonesia menghadapi keempat krisis tersebut. Ya, seturut dengan visi dan misi itu tadi, maka sekarang ini untuk gerakan untuk mengatasi krisis kebangsaan ini misalnya, ada cukup banyak gerakan yang kita lakukan di lingkungan PGI, antara lain misalnya gerakan deradikalisasi. Bersama-sama dengan elemen-elemen bangsa lainnya, Interfaith, kita melakukan banyak sekali program-program deradikalisasi. Ada program-program juga kerjasama antar iman, kerjasama lintas iman, untuk para pemuda, untuk tokoh-tokoh agama dan
cukup banyak yang kita kembangkan dengan itu. Ada juga masih dalam mengatasi krisis kebangsaan ini, gereja melawan korupsi. Itu kita kembangkan terus menerus. Kemudian sekolah kader untuk mempersiapkan kader oikomenis, tetapi juga sekaligus kader kebangsaan melalui apa yang kita sebut sebagai pendidikan kader oikomene Indonesia. Itu untuk krisis kebangsaan kita. Untuk krisis ekologis kita punya banyak program yang di bawah payung Gereja Sahabat Alam. Kita sudah kampanye sebetulnya sejak 11 tahun yang lalu untuk zero penggunaan plastik di lingkungan gereja. Jadi seluruh persidangan gereja-gereja kita kampanyekan tidak boleh lagi menggunakan plastik. Setiap peserta yang hadir dalam persidangan gereja harus membawa tumbler masing-masing. Kami selalu menyarankan kepada seluruh staf PGI dan seluruh aktivis gerakan oikomene untuk setiap bepergian selalu membawa sapu tangan dan selalu membawa tumbler supaya tidak banyak menggunakan tisu dan juga tidak menggunakan minuman kemasan plastik. Perhelatan sidang raya misalnya yang diikuti oleh 2.000 orang lebih, di sana tidak ada sama sekali minuman kemasan plastik. Ini harus kita kembangkan di gereja-gereja dalam rangka Gereja Sahabat Alam. Program lain dalam terkait dengan ini juga bagaimana kita program-program menumbuhkan pohon, bukan sekedar menanam pohon, karena gerakan menanam pohon 1 juta pohon dan sebagainya, itu umumnya orang sesudah ditanam ditinggal pergi begitu saja. Sekarang kita gerakan menumbuhkan pohon. Semua pohon harus dipelihara dan ditanam. Program lain adalah bagaimana kita sekarang merehabilitasi gambut-gambut di berbagai daerah di Indonesia yang sangat rusak parah belakangan ini. Penanaman mangrove misalnya di tepi-tepi pantai, itu juga kita lakukan. Ada sekolah apa yang kita sebut dengan Green School. Green School itu untuk mendidik kader-kader yang cinta lingkungan, yang bisa menjadi kader-kader untuk ikut memelihara alam semesta ini. Nah, untuk krisis keesaan gereja, kita mengembangkan mulai apa yang kita sebut dengan reformulasi eklesiologi. Kita mendorong gereja-gereja sekarang untuk merumuskan ulang eklesiologinya di Indonesia, terutama berhadapan dengan budaya transformasi karena budaya transformasi digital tadi. Tetapi eklesiologi ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks Indonesia, konteks Nusantara yang sangat rawan bencana. Kita ini masuk dalam wilayah apa yang disebut Ring of Fire, di mana kita sangat rentan terhadap gempa bumi, banjir, dan bentuk bencana alam lainnya. Dan untuk ini harus ada di setiap gereja apa yang disebut dengan unit pengurangan risiko bencana. Nah, terhadap budaya digital yang sedang terjadi sekarang, kita memang mempersiapkan angkatan muda, terutama bagaimana berhadapan dengan dunia maya sekarang ini. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana mengembangkan budaya damai, isu-isu damai, pesan-pesan damai lewat dunia maya. Ini pertaruhan besar karena kita juga sedang berlomba dengan waktu, berperang melawan mereka kelompok-kelompok yang selalu menguasai dunia maya dengan ujaran-ujaran kebencian dan provokasi-provokasi perpecahan di tengah bangsa kita. Ini antara lain hal-hal yang kami lakukan seturut dengan visi dan misi yang saya sebutkan tadi. Banyak hal lain lagi, tetapi saya tidak hafal, tidak bisa mengingat semuanya secara lengkap saat ini. Ya, memang tujuan kita adalah mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia, tetapi kita memiliki paradigma yang berbeda-beda tentang keesaan ini. Nah, cukup lama kita bergulat tentang keesaan dalam arti struktural. Tetapi sekarang itu sudah kita tinggalkan karena ternyata jelas-jelas ada kebuntuan secara institusional. Oleh karenanya, gerakan keesaan kita maknai sekarang sebagai sebuah gerakan oikomene. Oikomene itu berasal dari dua kata, oikos dan menein. Oikos bisa berarti rumah, bisa berarti dunia juga. Menein itu mendiami. Jadi gerakan oikomene, gerakan usaha mempersatukan gereja ini adalah sebuah gerakan untuk menata dunia ini menjadi rumah yang nyaman untuk didiami oleh semua. Bukan hanya oleh saya,
bukan hanya oleh kelompok saya, bukan hanya oleh gereja saya, tetapi oleh semua. Dalam terang ini, maka ikatan-ikatan struktural itu kita lepaskan. Kita bukan mengabaikan struktur, tapi kita beyond, ya, melampaui itu. Melampaui sekat-sekat struktur, melampaui sekat-sekat denominasional, melampaui sekat-sekat sinode. Oleh karenanya dalam gerakan keesaan sekarang kita bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa, termasuk gereja-gereja anggota di luar PGI, misalnya yang evangelikal, pentakostal, bahkan dengan Katolik, Baptis, semua saja. Karena kita tidak lagi bisa memilah antara evangelikal, ekumenikal, dan pentakostal. Karena gereja yang benar harus sekaligus evangelikal, harus sekaligus pentakostal, dan harus sekaligus ekumenikal. Maka sekat-sekat keorganisasian itu harus kita lampaui, dan kita bersama-sama melihat Indonesia ini dengan ragam permasalahannya, dengan krisis kebangsaannya, krisis ekologisnya, krisis keesaan gerejanya, adalah ladang bersama kita. Ladang di mana kita harus berbuat, bersaksi dan berbuat, dan berkorban untuk ladang itu. Kita harus menuai di ladang yang sama ini, yakni Indonesia. Dari latar belakang apapun gereja Anda, dari organisasi apapun sinode Anda, kita bersama-sama dengan semua elemen bangsa yang berkehendak baik untuk menata dunia ini, menata Indonesia menjadi rumah yang nyaman untuk didiami oleh semua. Ya, tentu saja saya punya harapan besar kepada HKBP, karena bukan saja karena saya berasal dari HKBP, artinya bukan saja karena HKBP menyodorkan kadernya untuk memimpin PGI, dan kita tentu tidak ingin hanya jabatan yang kita raih, tapi juga bagaimana HKBP sebagaimana sejak semula HKBP tetap menjadi pelopor dalam gerakan oikumene. HKBP ikut memprakarsai berdirinya PGI, dan ketua umum PGI yang pertama juga dari HKBP, ini Profesor Dr. Sultan Gunung Mulia Harahap. Oleh karenanya kepeloporan HKBP itu tidak hanya di masa lampau. HKBP juga ikut memelopori berdirinya Dewan Gereja-Gereja se-Asia, bahkan HKBP menjadi tuan rumah ketika itu di Parapat tahun 57, menjadi aktor yang ikut mendirikan Dewan Gereja Asia. Kepeloporan ini harus kita tunjukkan juga sekarang, dan itu harapan saya. Oleh karena itu HKBP segala daya, segala upaya, segala sumber daya termasuk sumber dananya harus juga dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pemberdayaan gerakan ekumene di berbagai aras, baik di aras nasional, di aras PGI wilayah, maupun di aras PGID atau PGS yang lokal-lokal, sehingga semua jemaat HKBP terlibat dalam gerakan ekumene. Tentu kita bisa berkata bahwa HKBP banyak menghadapi masalah di dalam. Oke, kita harus selesaikan itu semua. Tetapi kan masalah internal itu tidak pernah selesai. Selesai satu masalah, selalu muncul masalah baru. Jadi masalah internal itu harus secara simultan juga kita tunjukkan kehadiran HKBP di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah gerakan ekumene. Oleh karenanya, sambil menyelesaikan persoalan internal kita, sambil membenahi di dalam, kita tetap berbuat dan memelopori di berbagai bidang-bidang kehidupan di luar kehidupan HKBP. Ya, saya kira HKBP seperti saya katakan tadi sebagai pelopor dalam gerakan ekumene harus selalu pada garda terdepan dalam menjawab setiap persoalan-persoalan bangsa. Kita menghadapi pandemi misalnya. Gereja HKBP juga harus ada pada garda terdepan untuk ikut memutus rantai penyebaran COVID ini. Bagaimana caranya? Ya, ikut mengedukasi masyarakat untuk mensukseskan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari perjalanan, menghindari kerumunan, dan membatasi interaksi yang ada dengan orang lain. Menghindari segala bentuk kerumunan.
HKBP harus mengedukasi warganya untuk itu. Hindari segala bentuk perjumpaan dan pertemuan atau perjalanan yang tidak penting-penting amat. Dan kita lebih baik bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Ibadah-ibadah virtual itu bisa kita kembangkan. Kalau harus mengikuti ibadah onsite, batasi diri dan laksanakan protokol kesehatan yang ketat. Termasuk juga vaksinasi sekarang. HKBP harus ada pada garda terdepan untuk mengkampanyekan semua orang untuk sedia divaksin. Bila perlu, sama seperti yang dilakukan oleh PGI, HKBP ikut menjadi sentra-sentra penyuntikan untuk vaksinasi. Kita bisa minta kerjasama dengan Kemenkes untuk ikut di gereja kita, mengundang para lansia, mengundang semua masyarakat untuk divaksin bersama di gereja-gereja kita. Termasuk juga menghadapi aksi-aksi terorisme dan kekerasan, gereja HKBP bisa meresponinya dengan kasih. Tidak usah takut, tidak usah balas dendam, tapi justru dengan penuh kasih mengampuni setiap orang melakukan teror itu. Tetapi pada saat sama juga ikut berbela rasa dengan para korban, dengan menyantuni korban-korban dan sebagainya. Hal yang sama juga terjadi dengan setiap kali ada bencana di berbagai tempat. Saya tahu HKBP punya unit kerja untuk mengatasi ini. Ada namanya di Jakarta Patabe misalnya. Saya kira HKBP sudah menunjukkan dan terima kasih untuk itu. HKBP sudah memelopori tiap kali ada bencana HKBP hadir di Palu misalnya. HKBP hadir dengan TABE dan sekarang saya berharap di NTT juga HKBP akan hadir dengan segala upayanya. Kita memiliki potensi yang banyak warga jemaat kita yang memiliki berkat melimpah dan mereka harus diajak untuk mau peduli pada kemanusiaan ini. Nah, saya mengajak HKBP bersama dengan gereja-gereja lain untuk bersama-sama kita dalam sebuah gerakan ekumene ikut melaksanakan aksi-aksi bagi korban-korban bencana. Sebaiknya tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi kita terpadu mengorganisir bersama agar program itu menyeluruh dan terpadu. Terima kasih dan sukses buat teman-teman kaula muda di HKBP Depok Timur. Jangan pernah berhenti untuk berjuang bagi gereja dan bagi masyarakat. Pemuda adalah harapan bangsa. Saya menaruh harapan besar bagi pemuda HKBP Depok Timur, remaja dan Naposopulung. Mari puji Tuhan, muliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi masyarakat di Depok Timur ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.